Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azril Nugraha dari kelompok 4 akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang gerakan kerjasama dan instrumen internasional dalam pencegahan korupsi. Berikut ini adalah nama-nama anggota dari kelompok 4. Latar belakang. Mengingat dampak sebuah korupsi sebagai suatu bangsa, Indonesia mempunyai kewajiban untuk bekerja sama dengan berbagai masyarakat baik itu di tingkat nasional maupun internasional. Kerjasama ini dapat berupa kerjasama antar negara, kerjasama dengan lembaga internasional, kerjasama dengan lembaga swadaya internasional, atau internasional NGO yang mengikut sertakan masyarakat baik itu individu ataupun kelompok di dalam atau di luar sektor publik. Masalah korupsi ini merupakan salah satu yang telah lama terjadi di masyarakat umum. Tindakan korupsi terjadi pada orang-orang yang berpengaruh atau penjabat. Jadi, tidaklah heran jika korupsi ini banyak terjadi pada lingkungan birokrasi pemerintah yang memiliki peranan penting untuk memutuskan sesuatu seperti pemberian izin atau pemberian proyek pemerintah. Dengan kemajuan yang relatif cukup signifikan di bidang substansi dan struktur hukum, hanya sedikit masyarakat yang menyadari pentingnya pemberantasan korupsi ini. Ini terjadi karena berkaitan dengan budaya hukum dan kualitas moral manusianya. Gerakan kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi. Korupsi adalah salah satu masalah dan tantangan besar yang dihadapi oleh masyarakat internasional pada saat ini. Korupsi tidak hanya mengancam penuh hak-hak dasar manusia dan menyebabkan macetnya demokrasi dengan proses demokratisasi, namun juga mengancam penuh hak asasi manusia, merusak lingkungan hidup, menghambat pembangunan, dan meningkatkan angka kemiskinan jutaan orang di seluruh dunia. Keinginan masyarakat internasional untuk memberantas korupsi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang lebih baik, lebih bersih, dan lebih bertanggung jawab sangat besar. Keinginan ini hendak diwujudkan tidak hanya di sektor publik namun juga di sektor swasta. Gerakan ini dilakukan baik oleh organisasi internasional maupun lembaga swadaya internasional atau international NGO. Berbagai gerakan dan kesepakatan internasional ini dapat menunjukkan keinginan masyarakat internasional untuk memberantas korupsi. Gerakan masyarakat civil society dan sektor swasta di tingkat internasional perlu diperhitungkan karena mereka telah gigih berjuang melawan korupsi yang membawa dampak negatif rusaknya kehidupan umat manusia. Gerakan organisasi internasional pertama ada Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu United Nations, 2 Perserikatan Bangsa-Bangsa United Nations, lalu ketiga ada OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, lalu keempat ada Masyarakat Uni Eropa. Perserikatan Bangsa-Bangsa, setiap 5 tahun secara reguler Perserikatan Bangsa-Bangsa menyelenggarakan kongres tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap penjahat atau sering disebut United Nations Congress on Prevention on Crime and Treatment of Offenders. Pada kesempatan pertama, kongres ini diadakan di Geneva pada tahun 1955. Sampai saat ini, kongres PBB ini telah terselenggara 12 kali. Kongres yang ke-12 diadakan di Salvador pada bulan April 2010. Dalam kongres ke-10 ini,
yang diadakan di Vienna, Austria pada tahun 2000, isu mengenai korupsi menjadi topik pembahasan yang utama. Dalam introduksi di bawah tema International Cooperation in Combating Transnational Crime New Challenge in 21st Century, dinyatakan bahwa tema korupsi telah lama menjadi prioritas pembahasan dalam resolusi 54/128 of 17 Desember 1999. Di bawah judul Action Against Corruption, Majelis Umum PBB menegaskan perlunya pengembangan strategi global melawan korupsi dan mengundang negara-negara anggota PBB untuk melakukan review terhadap seluruh kebijakan serta peraturan perundang-undangan domestik masing-masing negara untuk mencegah dan mengontrol terhadap korupsi. Lalu yang kedua ada Bank Dunia. Bank Dunia. Setelah tahun 1997, tingkat korupsi menjadi salah satu pertimbangan atau prakondisi dari Bank Dunia, baik World Bank atau IMF, memberikan pinjaman untuk negara-negara berkembang. Untuk keperluan ini, World Bank Institute mengembangkan Anti-Corruption Corps, program yang bertujuan untuk menanamkan awareness mengenai korupsi dan perlibatan masyarakat sipil untuk memberantas korupsi, termasuk menyediakan sarana bagi negara berkembang untuk mengembangkan rencana aksi nasional untuk memberantas korupsi. Lalu yang ketiga ada OECD, Organization for Economic Cooperation and Development. Setelah ditemui kegagalan dalam kesepakatan dalam konvensi PBB pada sekitar tahun 1970, OECD didukung oleh PBB mengambil langkah baru yang memerangi korupsi di tingkat internasional. Sebuah badan pekerja atau Working Group on Bribery in International Business Transaction didirikan pada tahun 1989. Pada awalnya, kegiatan yang dilakukan OECD hanya melakukan perbandingan atau mereview konsep hukum dan aturan di berbagai negara dalam berbagai bidang, tidak hanya hukum pidana tetapi juga masalah perdata, keuangan, dan perdagangan serta hukum administrasi. Pada tahun 1997, Convention on Bribery on Foreign Public Official in International Business Transaction disetujui. Tujuan dikeluarkannya instrumen ini adalah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana suap dalam transaksi bisnis internasional. Konvensi ini menghimbau negara-negara untuk mengembangkan aturan hukum, termasuk hukum pidana, bagi para pelaku serta kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana suap dalam bidang ini. Lalu yang keempat ada masyarakat Uni Eropa. Di negara-negara Uni Eropa, gerakan pemberantasan korupsi secara internasional dimulai pada tahun sekitar 1996 tahun 1997. The Council of Europe Program Against Corruption menerima kesepakatan politik untuk memberantas korupsi dengan menjadikan isu ini sebagai agenda prioritas. Pemberantasan ini dilakukan dengan pendekatan serta pengertian bahwa karena korupsi mempunyai banyak wajah dan merupakan masalah yang kompleks dan rumit, maka pemberantasan korupsi ini harus dilakukan dengan pendekatan multidisiplin. Monitoring yang efektif dilakukan dengan kesungguh-sungguhan dan komprehensif, serta diperlukan adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum. Pada tahun 1997, Komisi Menteri-Menteri Negara Eropa mengadopsi 20 Guiding Principles untuk pemberantasan korupsi dengan mengidentifikasi area-area yang rawan korupsi dan meningkatkan cara-cara efektif dan strategis pemberantasannya.
Lalu yang selanjutnya ada gerakan lembaga swadaya internasional atau International NGO. Transparency International adalah sebuah organisasi internasional non-pemerintah yang memantau dan mempublikasi hasil-hasil penelitian mengenai korupsi yang dilakukan oleh korporasi dan korupsi politik di tingkat internasional. Setiap tahunnya, TI menerbitkan indeks persepsi korupsi serta daftar pembanding korupsi di negara-negara seluruh dunia. TI berkantor pusat di Berlin, Jerman. Didirikan pada sekitar bulan Mei 1993 melalui inisiatif Peter Egan, seorang mantan direktur regional Bank World. Pada tahun 1995, TI mengembangkan indeks persepsi korupsi atau Corruption Perception Index. CPI membuat peringkat tentang prevalensi korupsi di berbagai negara. Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap pelaku bisnis dan opini masyarakat yang ditetapkan setiap tahun dan dilakukan hampir dari 200 negara di dunia, CPI disusun dengan memberi nilai atau skor pada negara-negara mengenai tingkat korupsi dengan range nilai antara 1 sampai 10. Nilai 10 adalah nilai tertinggi dan terbaik, sedangkan rendah nilainya dianggap untuk ditempatkan sebagai negara yang tertinggi angka korupsinya. Lalu ada TIRI, Making Integrity Work adalah sebuah organisasi independen internasional non-pemerintah yang memiliki head office di London, United Kingdom, dan memiliki kantor perwakilan di beberapa negara termasuk Jakarta. TIRI didirikan dengan keyakinan bahwa dengan integrasi kesepakatan besar untuk perbaikan dalam pembangunan berkelanjutan dan merata di seluruh dunia akan dapat tercapai. Misi dari TIRI ini sendiri adalah memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang adil dan berkelanjutan dengan mendukung pengembangan integritas di seluruh dunia. TIRI juga berperan sebagai katalis dan inkubator untuk inovasi baru dan pengembangan jaringan. Pencegahan korupsi, belajar dari negara lain. India adalah salah satu negara demokratis yang dapat dianggap cukup sukses memerangi korupsi, meskipun korupsi masih cukup banyak ditemui. Dari daftar peringkat negara-negara yang disurvei oleh Transparency International atau TI, India menempati ranking lebih baik daripada Indonesia pada tahun 2005. Dari survei yang dilakukan oleh TI, 62% rakyat India percaya bahwa korupsi benar-benar ada dan bahkan kerasa dan dialami sendiri oleh masyarakat yang disurvei. Di India, polisi menduduki ranking pertama untuk lembaga yang terkorup, diikuti oleh pengadilan, lembaga pertahanan. Di survei TI pada tahun 2007, India menempati ranking ke-72, sama kedudukannya dengan Cina dan Brazil. Pada tahun yang sama, negara tetangga India, Sri Lanka, menempati peringkat 94, Pakistan peringkat 1138, dan Bangladesh peringkat 162. Pada tahun 2007 tersebut, Indonesia menempati nomor 143 bersamaan dengan Gambai, Rusia, dan Tonga dari 180 negara yang disurvei. Peringkat yang cukup buruk jika dibandingkan dengan India yang sama-sama negara berkembang. Studi kasus. Beberapa kasus tindakan pidana korupsi di Indonesia sering dilakukan oleh para petinggi negara.
untuk kepentingan dan memuaskan hasil sendiri tanpa memperdulikan dampak dan tindakan tersebut. Dan perbuatan dusta ini sudah lazim di Indonesia. Salah satu tindakan tersebut ialah dengan pembelian aset di luar negeri. Tindakan korupsi seperti ini yang dinamai korupsi subversif, yakni mereka yang merampok kekayaan negara sewenang-wenangnya untuk dialihkan ke pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi. Pertanyaan 1. Apa penyebab terjadinya tindakan korupsi subversif? 2. Bagaimana cara negara menanggulangi tindakan tersebut? Untuk pemecahan masalahnya, penyebab masalah. Ada faktor-faktor internal merupakan faktor penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi. Ya, faktor ini terdiri dari dua aspek perilaku, yaitu individu dan sosial. Aspek perilaku individu meliputi gaya hidup yang konsumtif, sementara faktor sosial ialah dorongan dari lingkungan. Adanya faktor eksternal juga merupakan faktor penyebab korupsi yang datang dari luar, yang meliputi aspek ekonomi, aspek politis, dan aspek organisasi. Aspek ekonomi yang menjadi faktor penyebab korupsi adalah pendapatan yang tidak mencukupi. Aspek politis yang menjadi faktor penyebab korupsi seperti kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan. Aspek organisasi yang menjadi faktor penyebabnya yaitu korupsi, diantaranya adalah kurang adanya sikap keteladanan pemimpin dan lain-lain. Lalu cara menanggulanginya. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption pada tahun 2003 adalah untuk meningkatkan kerjasama internasional, khususnya dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri, menjalin kerjasama dan mendorong terjalinnya kerjasama bertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah payung kerjasama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis pada lingkup bilateral, regional, dan multilateral. Lalu kesimpulannya dari presentasi ini yaitu gerakan nasional ini dilakukan baik oleh organisasi internasional maupun lembaga swadaya internasional, yaitu internasional NGO. Berbagai gerakan dan kesepakatan internasional ini dapat menunjukkan keinginan masyarakat internasional untuk memberantas korupsi. Yang kedua, gerakan organisasi internasional antara lain yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bank Dunia, OECD, lalu ada masyarakat Uni Eropa. Lalu untuk gerakan lembaga swadaya internasional yaitu ada Transparency International dan TIRI, yaitu Making Integrity Work. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.